Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus dan yang sangat disayang Tuhan Yesus. Salam dalam damai sejahtera. Mari sebelum kita masuk dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang membaringkan kami tidur, Engkau juga yang menopang kami bangun dari tidur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menawan pikiran. Dan ayat Alkitab yang akan kita baca, yaitu di dalam Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang menawan pikiran. Sesuai dengan tema gereja kita, yaitu tentang pemulihan. Saya akan berbicara bagaimana mindset, cara berpikir kita, pola berpikir kita yang salah akan dipulihkan lewat firman Tuhan, lewat hikmat tuntunan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara, manusia itu dapat dihargai, manusia dapat diperhitungkan, manusia dapat dihormati. Itu dari cara dia berpikir, saudara. Dia dapat dihargai, dihormati, dihargai, bahkan sebaliknya. Dia akan menjadi sesuatu yang dicela, menjadi sesuatu yang dianggap tidak baik. Karena apa? Dari pola pemikirannya yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pikiran kita adalah medan peperangan yang luar biasa. Pikiran manusia adalah peperangan yang dapat membawa kita kepada kebaikan atau kepada yang tidak baik. Dan pikiran kita ini adalah tempat di mana peperangan antara kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan ketidakbaikan itu terjadi. Saudara bayangkan, begitu kita bangun tidur, begitu melek mata kita dari bangun tidur, pikiran kita sudah berjalan, saudara. Apa dan bagaimana saya hari ini? Apa yang saya harus perbuat? Program rencana hidup saya, apa yang saya utamakan? Yang saya prioritaskan? Apa rencana saya, pekerjaan saya pada hari ini? Terus, saudara. Bahkan sempat juga bertanya, apa dan bagaimana prospek hidup saya pada hari ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita harus menjaga pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Pemikiran yang positif, pemikiran yang negatif,
Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Karena dari buah pikiran kita, dari mindset hidup kita, saudara. Kalau kita salah di dalam mengambil suatu keputusan, dari pemikiran yang salah, dari pemikiran yang ngawur, dari pemikiran yang tidak baik, fatal akibatnya, saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pikiran yang tidak baik itu dapat membuat kita menjadi cemas. Pemikiran yang negative thinking itu akan menimbulkan satu ketakutan, ketegangan, stres, depresi, saudara. Bahkan membuat kita menjadi tidak fokus. Dan motivasi kita akan menjadi ngawur, saudara. Pada saat pemikiran kita dalam kondisi yang tidak baik atau tidak. Kita harus waspada tuh, saudara. Dari cara berpikir kita, cara kita menyatakan lewat sikap, perbuatan, perkataan kita, sepak terjang kita. Semua adalah dari hasil pemikiran kita. Kalau saya katakan, kenapa kita harus menawan pikiran kita? Artinya, kita perlu menawan pikiran kita untuk kita percaya bahwa Allah adalah setia, adil, mampu melakukan apa yang Dia janjikan. Dari pikiran ini juga timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, timbul kecemasan. Tapi kalau pada saat kita percaya dan kita mau dituntun oleh kebenaran firman dan kita memegang janji firman Tuhan, maka semua itu akan berlalu. Saudara, Abraham adalah suatu contoh orang yang sungguh-sungguh dia menawan pikirannya untuk percaya sungguh-sungguh kepada kuasa Tuhan. Secara manusia, dia dapat komplain sama Tuhan. Dia dapat berontak. Karena apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak anaknya, ya. Dan apa yang menjadi putusan Tuhan untuk dia mempersembahkan Ishak sebagai korban, itu sangat kemelut, saudara. Menimbulkan suatu kemelut. Dia bisa berpikir, ini benar nggak ya? Inikah benar ini kehendak Tuhan? Apakah ini benar suara Tuhan? Saudara, secara manusia akan timbul suatu pemikiran-pemikiran yang saya katakan tadi. Ah, jangan-jangan ini salah. Ini bukan suara Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Hati-hati, saudara. Kalau kita tidak dipimpin, dikontrol, dituntun oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, hati-hati. Tapi apa yang Abraham lakukan? Mari kita baca di dalam ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sesuatu pemikiran yang positif menghasilkan iman yang positif, saudara. Puji Tuhan, saudara. Betapa Tuhan itu baik. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita penuh kekurangan. Tapi dia senantiasa memberikan kita kekuatan. Memampukan kita untuk kita kembali dalam suatu pemulihan. Saudara, pemikiran ini liar, saudara. Kalau kita tidak mohon supaya Roh Kudus menawan pemikiran kita. Karena manusia masih dibungkus dengan daging, hawa nafsu.
Kalau tidak dipimpin, dituntun oleh firman dan Roh Kudus, dan tidak ditundukkan kepada itu semua, akan liar, saudara. Dan hasilnya tidak baik. Dari pikiran kita ini, saudara, kita bisa menghukum seseorang. Dari pikiran kita ini, kita bisa, menyakiti hati orang. Dari pikiran kita ini, kita bisa jatuh dalam dosa. Meskipun kita tidak melakukan secara fisik. Tapi pada saat kita berpikir yang tidak berkenan, yang tidak baik kepada Tuhan, yang tidak layak menurut kebenaran firman, kita sudah berdosa, saudara. Kita salah. Hati-hati, saudara. Makanya Rasul Paulus dalam setiap perjalanan dia dari satu kota ke kota yang lain, mengabarkan kebaikan, kebenaran, kerajaan Allah, dia selalu mohon tuntunan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memberitahu, kamu pergi ke tempat ini, kamu pergi ke kota ini, dan apa yang akan terjadi di sana, kamu akan menjumpai seseorang, dan apa yang terjadi di sana. Terus, Roh Kudus itu, saudara, dia rindu untuk kita berkomunikasi. Dia dikirim oleh Bapa di surga untuk menuntun kita, untuk menolong kita sebagai penolong. Menawan pemikiran kita, supaya kita nggak ngawur, saudara. Saya pernah buat satu status. Ya, saya katakan cukup ramai, saudara. Banyak yang bertanya tentang status saya. Yaitu bunyinya, aku bahagia menjadi tawanan Roh Kudus. Aku bahagia menjadi tawanan istri dan anakku. Waduh, saudara. Banyak yang bertanya sama saya. Tapi dengan lemah lembut, saya menjelaskan kepada mereka. Tentunya penjelasan saya menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak menurut kebenaran firman Tuhan, mereka bisa salah paham, gagal paham, dan bisa mengerti. Tapi puji Tuhan, setelah saya menjelaskan, semua menjadi baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari, biarlah Roh Kudus, firman Tuhan, itu menjaga kita, mengawal kita setiap hari. Saya nggak bayangkan, saudara, kalau kita berjalan tidak dalam tuntunan Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, baik firman Tuhan, aduh, amburadul, saudara, hidup kita. Kita akan tersesat, kita akan jatuh, dan fatal akibatnya. Mari kita mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Tentunya, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik yang kita baca di Alkitab, maupun yang kita dengar setiap dalam penyampaian-penyampaian firman Tuhan. Baik di gereja, dimanapun. Kalau kita jadikan itu satu patokan di dalam setiap kita mengambil keputusan dari hasil pemikiran kita, hasilnya akan positif. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sih yang harus kita pikirkan dalam hidup ini? Apa yang kita harus prioritaskan dalam pemikiran kita hari lepas hari? Mari kita baca. Di dalam Filipi pasal 4, yaitu ayat 8. Mari. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Sangat baik dan teramat baik. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu kelemahan kita.
Tapi Dia senantiasa mau memulihkan kita. Dia memperbaiki kita. Membawa kita dalam segala jalan kebenaran. Lewat tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya bangga memiliki Allah Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Saya bangga bahwa saya adalah milik Tuhan, menjadi milik Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saudara bahagia? Hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan? Saudara bangga dengan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu? Haleluya, haleluya. Mari, biarlah kita selalu memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan firman Tuhan yang menjadi patokan yang benar di dalam setiap kita melangkah dalam hidup ini. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada segala jalan kebenaran. Kita bisa salah dengan pemikiran kita. Kita bisa salah dengan ucapan kita. Kita bisa salah dengan tindakan kita. Tapi kalau kita mau minta ampun dan mau dipulihkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, Tuhan akan memperbaiki kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan dan Roh Kudus senantiasa menuntun kita kepada segala jalan kebenaran. Pertanyaan saya, saudara, apakah kita sudah senantiasa siap mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus dan firman Tuhan? Apakah kita mau senantiasa berjalan di dalam terangnya firman Tuhan? Hanya itu kunci satu-satunya, saudara. Supaya kita hidup di dalam kemenangan, mencapai kemenangan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu, betapa Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau tahu segala kekurangan kami, Engkau mengerti segala kelemahan kami. Tapi Engkau begitu bermurah hati, senantiasa Tuhan memberikan kami pengampunan, bahkan memperbaiki kami, memberikan kami pemulihan, lewat tuntunan Roh Kudus, lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau ditawan oleh Roh Kudus, supaya kami senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih buat kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Dan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, urapi hidup kami. Berkati kami Tuhan, buat kami berhasil dengan apa yang kami kerjakan pada hari ini. Kami tolak segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak datang daripada Tuhan, yang tidak datang dan yang tidak dikehendaki dari Tuhan, yang tidak dikehendaki Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami mau tuntunan Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, pemulihan Tuhan senantiasa. Amin.